Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Kita patut mengucap syukur karena sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa walaupun lewat layar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 29. Mazmur pasal 29. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati, tunduk kepala dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang kepada Tuhan dalam syukur kami oleh karena kemurahan-Mu. Kami menyandangkan pendengaran kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Mazmur pasal 29, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berada atau sedang menyaksikan melihat badai? Kira-kira bagaimana ya seseorang yang sedang berada dalam badai atau sebatas melihat dari balik kaca rumah? Paling tidak seperti ini bukan? Mari kita perhatikan video berikut ini. Nah, bagaimana kalau badai tersebut kita padukan dengan ombak yang sedang mengamuk? Ya, itu berarti bisa dibayangkan kita ada di posisi di tengah laut. Ketika ada badai mengamuk, gelombang, ombak juga mengamuk. Kira-kira alamatnya kemana? Tidak lain adalah mati tenggelam. Apalagi kalau tidak bisa berenang seperti saya, sudah dadah, tidak butuh waktu lama, bablas. Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan setiap kita bahwa sekalipun badai yang mengamuk begitu besar bisa mengancam nyawa seseorang. Ombak yang mengamuk di tengah lautan bisa menenggelamkan orang, bisa membuat seseorang mati. Ingat, itu semuanya dalam kendali genggaman tangan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan ada di atas badai. Tuhan ada di atas kekuatan alam. Itu berarti kita punya Allah yang maha segalanya. Melampaui, melintasi segala akal budi manusia. Alkitab berulang kali berkata, Tuhan penuh kekuatan, Tuhan penuh semarak, Tuhan mematahkan pohon aras, Tuhan membuat gunung Libanon melompat, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Allah kita, Allah yang pegang kendali atas semua alam ini. Lah kalau demikian,
Allah pemegang kendali seluruh alam ini beserta isinya. Lalu sikap-sikap apa yang sepatutnya Bapak Ibu dan saya tampilkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta, Allah pemilik kehidupan ini, Allah pengendali nafas hidup Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Dia. Mengapa? Karena memang Allah kita adalah Maha Mulia. Sudah selayaknya kita memuliakan Dia. Bukan kebalikannya, kita mengumpatnya. Kadang kita merendahkannya dengan sikap-sikap hidup kita. Kita memuliakan Allah atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi keberadaan Allah kita yang Maha Mulia. Kita yang butuh untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Alkitab juga berkata, sembahlah Dia dengan berhiaskan kekudusan. Itu artinya kita nggak bisa memuliakan Tuhan cukup berhenti pada mulut kita. Tapi Allah juga harus kita muliakan lewat sikap-sikap hidup kita. Kita kan orang berdosa. Ya benar, kita orang berdosa. Bukankah dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan di atas kayu salib? Itu berarti tidak ada alasan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk berkata, wajar kan saya orang berdosa gampang jatuh dalam dosa. Hari ini suasana Paskah masih melekat. Baru sebulan yang lalu kita merayakannya. Tuhan mengampuni Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan menghapuskan segala dosa pelanggaran kita. Harusnya kita makin menghargai. Kalau kita menghayati pengorbanannya, harusnya kita menghargai pengorbanan Tuhan. Dengan cara apa? Berjuang hidup dalam kekudusan. Karena Allah kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Namun kadang-kadang kita beralasan, Tuhan kan Maha Pengampun. Nanti ibadah kita mengaku dosa selesai. Bapak Ibu, Tuhan bukan Allah yang gampang dipermainkan. Tuhan bisa melihat sejauh apa Bapak, Ibu, dan saya penuh kesungguhan, penuh hormat, berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Tuhan tahu batas-batas kelemahan kita. Tapi Tuhan juga tahu seberapa jauh kekuatan Bapak, Ibu, dan saya. Yang harusnya kita mampu melawan dosa. Tapi kita terlena. Kita lebih mengambil pilihan sikap mencari enaknya, mencari gampangnya, dengan mengentengkan, menganggap remeh pengampunan Tuhan, dengan berpikir, toh nanti saya ke gereja, tunduk kepala, minta pengampunan dosa, selesai. Tidak Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah setiap saat, setiap detik, kita berjuang hidup dalam kekudusan. Mari kita belajar melawan dosa. Hidup dalam kekudusan supaya nama Tuhan kita muliakan. Bukan hanya dalam bibir kita, tapi seluruh hidup kita memuliakan Tuhan. Kemudian berikutnya, lalu sikap apa yang mestinya kita tampilkan ketika Bapak, Ibu, dan saya menyadari Allah kita itu Allah yang maha besar, melintasi banyak hal, pengendali seluruh kehidupan ini termasuk nafas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, firman Tuhan berkata, berilah hormat. Hormat Bapak Ibu. Hormat dalam apa? Dalam segala hal. Dalam pujian kita, dalam perkataan kita. Bisa dibayangkan kalau Bapak, Ibu, dan saya berada pada lingkungan di mana ada sosok pribadi yang kita hormati. Katakanlah kita ketemu dengan Pak Presiden di dekat kita. Apakah kita akan sembarangan bersikap? Paling tidak kan kita akan menundukkan kepala kita dan punggung kita kan. Paling tidak mulut kita akan menyapa dengan sopan. Nggak mungkin wong ada Pak Presiden di dekat kita, kita akan mengucapkan kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata pisuan. Nggak mungkin kan? Allah selalu hadir dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tapi kadang kita menganggap Allah itu bisu, menganggap Allah itu mati. Sehingga kita menggunakan mulut kita dengan cara yang sembrono. Kata-kata kotor seolah-olah menjadi kata-kata yang sudah biasa. Termasuk perbuatan hidup kita.
Sudahkah kita menghormati Tuhan? Kadang kita berpikir tidak ada orang yang tahu. Tapi mata Tuhan menjelajah seluruh hidup Bapak, Ibu, dan saya. Belum lagi berkaitan dengan saat kita beribadah. Bukankah saat beribadah adalah hal yang bisa dilihat oleh mata? Namun ingat, ada bagian tertentu ketika kita beribadah, sesama tidak bisa melihat mata. Sesama tidak bisa melihat hati kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Dalam hal mempersembahkan pujian, dalam hal memberi persembahan, sudahkah itu juga dijumpai yang terbaik sebagai hormat kita kepada Tuhan? Atau kita masih sak-sae mempersembahkan pujian, memberi persembahan dengan cara yang masih sembrono? Itu semua bisa membuat hati Allah pedih, membuat hati Allah justru berduka. Ketika menjumpai anak-anaknya ternyata bersikap tidak sopan, bersikap meremehkan Dia melalui persembahan kita. Jadi, mari kita belajar, berilah hormat kepada Tuhan dalam segala perkara. Dalam pelayanan kita, dalam nyanyian pujian kita, dalam persembahan syukur kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan hidup kita. Berikanlah hormat kepada Tuhan. Kemudian, yang ketiga, ketika Bapak, Ibu, dan saya senantiasa menyembah Dia, memuliakan Dia, berjuang untuk melawan dosa, menjaga kekudusan hidup, memberi hormat kepada Tuhan dalam segala perkara. Ingatlah, kita yang lemah ini tentu akan diberikan kekuatan dari Tuhan untuk melewati banyak perkara. Sekalipun kelemahan bisa terjadi atas fisik kita, kelemahan bisa menimpa ekonomi kita, kebingungan bisa menyergap kehidupan kita secara tiba-tiba. Sepanjang Bapak, Ibu, dan saya hidup beres di hadapan Tuhan, ingatlah, Tuhan siap memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi hikmatnya kepada kita untuk melewatinya. Tuhan siap memberi terang atas gelapnya hidup kita. Dan sepanjang hidup kita, dari awal sampai selesai, kita dalam tuntunan Tuhan. Jangan takut, tetap percaya. Karena kita punya Allah yang besar, lebih besar dari badai apapun juga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sedahsyatnya pergumulan hidup kami, Allah kami jauh lebih dahsyat. Karena Allah pemegang kendali seluruh kehidupan ini. Ampuni kami jikalau hidup kami masih sering bernoda dengan dosa, bernoda dengan pelanggaran, dan kami menganggap enteng pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami berjuang bersama dengan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, penuh hormat kepada Tuhan, dan kami percaya kekuatan, penyertaan dari Tuhan berlimpah atas setiap kami satu persatu. Kami serahkan Bapak Ibu pendengar Bina Iman saat pagi hari ini, apapun yang digumuli saat ini, Tuhan menerangi, Tuhan menuntun, Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.